Pemirsa Nawacita TV, hari ini kita membahas satu berita yang sedang hangat dan menarik di Indonesia, perihal pelaksanaan pertandingan final U20 di Indonesia. Sebenarnya, pelaksanaan U20 tadinya itu dilaksanakan di 2021. Namun karena ada COVID, maka baru dilaksanakan di tahun 2023, tepatnya pada tanggal 20 Mei sampai 11 Juni di 2023. Peserta yang akan hadir, yang mengikuti, yang lolos kualifikasi ada 24 negara. Hal yang menarik menjadi pro kontra di Indonesia karena ada satu negara yang lolos kualifikasi di Eropa, yaitu Israel. Inilah yang membuat terjadi pro kontra di dalam negeri. Kita lihat tanggapan berikut ini. Kita tahu bahwa salah satu tim yang akan bertanding itu adalah Israel. Dan ini bukan soal keagamaan, ini soal penjajahan dan kemanusiaan. Sampai hari ini, pemerintah Indonesia belum mengakui ekstensi negara Israel. Dan dalam pembukaan dasar, konstitusi kita jelas bahwa kita tidak bisa pernah menerima penjajahan. Karena penjajahan itu harus dihapuskan di muka bumi ini. Nah, oleh karena itu, kalau kemudian fraksi PKS menyampaikan soal penolakan tim usia atau kejuaraan dunia usia 20 di mana tim Israel akan datang, itu karena kami ingin pemerintah komitmen dengan konstitusi yang kita miliki. Jadi sekali lagi ini bukan soal keagamaan, ini soal penjajahan dan kemanusiaan. Say hello to all my friends in Indonesia. This is a plea to the President of Indonesia, to members of civil society, to politicians and journalists and citizens of Indonesia. I plead with you, do not allow the Israeli football team to play in Indonesia. Allowing the Israeli football team to enter Indonesia and to participate in the games. Pengamanan seperti apa, Pak? Sudah disiapkan, jadi tidak ada masalah, tidak usah didiskusikan. Sudah persiapannya sudah dilakukan secara rapi. Itu aja. Untuk adanya penolakan di beberapa tempat? Sudah dibahas dan sudah disiapkan semua jalur politik, diplomatik, keamanan dan sebagainya sudah dibicarakan. Tidak hanya itu juga, ada juga beberapa kelompok masyarakat yang menyambut bahkan mendukung Israel bermain di U20 di Indonesia. Kita melihat bahwa Israel salah satu negara yang lolos kualifikasi mewakili Eropa. Ada 5 negara Eropa yang mewakili, yang lolos kualifikasi. Yang pertama Inggris, yang kedua Prancis, yang ketiga Italia, yang keempat Slovakia, dan yang kelima Israel. Dari 2 kelompok yang berbeda pandangan ini, ada yang pro dan ada yang kontra. Kalau kita mau memahami bahwa sebenarnya ini eventnya event olahraga. Salah satu yang bisa mempersatukan semua perbedaan itu adalah olahraga. Nah, kalau kita melihat sampai hari ini pemerintah dengan tegas, bahkan Erick Thohir sebagai Ketua Umum PSSI sudah menyampaikan bahwa semua negara diperlakukan sama. Semua negara yang akan bertanding di Indonesia dijaga dan dipastikan keamanannya. Hal ini kita terus melihat bahwa pemerintah konsisten. Pemerintah bisa membedakan mana urusan politik dan mana urusan olahraga. Pertandingan sepak bola ini semua sudah diatur aturan mainnya oleh FIFA. Dan kita menghargai itu, Indonesia hanya sebagai host, hanya sebagai tempat pelaksanaan saja. Indonesia telah menunjuk ada 6 daerah tempat pelaksanaan U20 kali ini di 2023. Yang pertama ada Jakarta, ada Bandung, ada Solo, ada Palembang, ada Surabaya, dan ada Bali. 6 wilayah ini sudah ditetapkan menjadi tempat berlangsungnya pertandingan U20. Kita berharap 5 daerah yang ditunjuk ini menjaga keamanan. Sehingga setiap para pemain, para supporter, mereka bisa bermain dengan baik, tanpa merasa ditekan, tanpa merasa ada rasa ketakutan. Karena kalau kita menolak kehadiran Israel bertanding di Indonesia, maka FIFA akan memberikan sanksi
Dan sudah pasti itu merugikan kita. Harapan kita, mari kita sambut pelaksanaan U20 ini di Indonesia dengan kegembiraan. Terima kasih.